Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertama kalinya pojok ekspresi dilaksanakan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Lembar. Yang pertama kita akan jargon dulu. Pojok ekspresi. Kami siap memberi. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Pendidikan harus dilaksanakan untuk mengembangkan kecerdasan secara komprehensif, meliputi kecerdasan kognitif, spiritual, motorik, mental, dan yang lainnya. Melalui pojok ekspresi, kami SMK Negeri 1 Lembar mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi yang bisa kita gali. Untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Qurani MPD. Kami persilahkan untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana pojok ekspresi yang bisa dilakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pada saat ini kita akan melaksanakan pojok ekspresi dalam rangka meningkatkan kreativitas, gerak, olah rasa, olah seni, dan sebagainya. Untuk itu saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali program yang sudah menjadi program pilot di Dikbud NTB, dan ini merupakan salah satu yang akan kita kembangkan. Ada beberapa permainan yang ada yang akan kita mulai nanti. Ada berapa? Ada 5. Dan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang baik itu sudah biasa kalian lakukan, dan mungkin ada beberapa yang baru. Istilahnya kalau anak-anak sekarang itu, anak-anak generasi Z sekarang itu sudah agak lupa bagaimana permainan tradisional. Dan apa dulu namanya itu, ada main benteng, ada main belamprang, apa namanya sebagainya itu. Dan nanti disinilah tempat kita mengeksplor semua kegiatan-kegiatan semacam itu. Sekali lagi, filosofis pendidikan dan kebudayaan itu merupakan dua dimensi yang harus dikembangkan. Bukan hanya pendidikannya saja, tapi ini salah satu dimensi dik dan budnya, pendidikan dan kebudayaannya. Kebudayaan inilah, melalui gerak inilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, adik-adik semua, semangat semua. Pojok ekspresi. Kami siap memberi. Dikbud NTB. Terima kasih. SMK 1 Lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMKN Negeri 1 Lembar ingin memperkenalkan permainan tradisional yang bernama Rangku Alu. Apakah permainan tradisional Rangku Alu itu? Rangku Alu dapat dinilai melatih konsentrasi dan ketangkasan. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh kalangan anak-anak, tapi juga bisa dimainkan oleh semua kalangan. Baiklah, kita akan menyaksikan permainan Rangku Alu yang dimainkan oleh taruna-taruni SMK Negeri 1 Lembar. Banyak permainan tradisional yang menarik untuk dimainkan, dan salah satunya adalah permainan tradisional Rangku Alu, yaitu permainan yang berasal dari wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang saat ini sedang dikembangkan dan dimainkan oleh para taruna-taruni SMKN 1 Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam permainan Rangku Alu, alat yang digunakan yaitu 4 buah batang bambu atau kayu dengan panjang masing-masing 2 meter. Sementara dalam bermain Rangku Alu, pemain dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang berjaga. Kelompok yang berjaga terdiri dari 4 orang atau lebih yang membentuk persegi dan bertugas menggerakkan kayu dengan posisi jongkok atau duduk dengan memegang 2 buah tongkat kayu. Sedangkan kelompok yang mendapat giliran untuk bermain akan melompat di sela-sela kayu. Pada saat Rangku Alu sudah mulai dibuka untuk dimainkan,
pemain akan masuk ke dalam kayu yang berbentuk bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup kayu. Dan saat bermain, biasanya kayu yang digerakkan menghasilkan nada atau irama yang berpola. Semakin lama irama kayu dan nyanyian akan semakin cepat, maka pemain harus pintar-pintar dalam melompat agar tidak terpeleset atau terjepit kayu. Dan jika kelompok yang dapat kesempatan bermain terjepit kakinya, maka dinyatakan kalah dan harus bergiliran berganti tugas. Selain sebagai sarana hiburan, Rangku Alu juga dapat menjadi sarana edukasi dan pembentukan karakter diri, serta dapat melatih konsentrasi dan melatih ketepatan dalam bertindak, karena tidak hanya melompat asal-asalan. Dalam permainan ini, perlu fokus untuk mensinkronisasi gerak kaki dan gerak kayu, karena jika tidak fokus atau tidak konsentrasi, kaki pemain akan terjepit bambu atau malah terpeleset. Oke, setelah tadi kita menyaksikan permainan tradisional Rangku Alu, sekarang yang kedua adalah permainan enggrang. Apa sih permainan enggrang itu? Enggrang merupakan salah satu permainan yang unik dan menyenangkan. Permainan ini memang terlihat sederhana, tapi permainan ini sejatinya memerlukan keterampilan dalam menjaga keseimbangan. Permainan ini harus dilakukan dengan niat yang sangat kuat. Pemain tidak boleh ragu dan harus seimbang agar tidak terjatuh. Baik, sekarang kita menyaksikan permainan enggrang. Enggrang bambu adalah permainan yang sekaligus olahraga tradisional masyarakat Indonesia, di mana enggrang adalah sebuah alat atau tongkat panjang yang terbuat dari bambu yang dibuat sedemikian rupa, sehingga seseorang bisa berdiri di atasnya dan kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Permainan enggrang bambu sebenarnya cukup unik dan cukup menguras tenaga, karena pemain harus terampil dalam menjaga keseimbangan tubuh dan berjalan dengan stabil di atas tongkat bambu panjang. Dulunya, permainan enggrang biasanya dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk mengisi waktu untuk bermain. Namun, seiring perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini, enggrang hanya bisa ditemui pada saat lomba memeriahkan perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kembali menghidupkan dan tetap melestarikan permainan rakyat tersebut dalam sebuah program yaitu Pojok Ekspresi di seluruh sekolah jenjang menengah atas atau SMA sederajat. Salah satunya adalah di SMKN 1 Lembar. Terlihat para pelajar atau tarunanya asyik bermain enggrang dengan kepiawaian mereka. Jika diteliti lebih mendalam, permainan atau olahraga tradisional ini memiliki makna yang sangat dalam. Karena permainan ini harus dimainkan dengan niat yang kuat, di mana saat kaki sudah dipijakan tempat pijakan bambu yang ada di enggrang, kemudian mencondongkan badan ke depan untuk keseimbangan sehingga bisa berjalan, maka sang pemain tidak boleh ragu-ragu. Pemain harus berjalan cepat supaya seimbang dan tidak jatuh. Hal ini sama dengan kehidupan. Ketika seseorang sudah mengambil suatu keputusan, maka harus bertekad dan berkomitmen untuk menyelesaikannya dan tidak boleh ragu-ragu. Di sisi lain, nilai-nilai seperti sportivitas, kerja keras, dan keuletan sangat kental, tercermin dalam nilai budaya pada permainan enggrang ini. Nilai kerja keras tercermin dari semangat si pemain yang berusaha agar bisa berjalan dengan cepat dan stabil hingga sampai ke tempat tujuan.
Nah teman-teman, selain 2 permainan tadi itu, ada 3 lagi nih permainan tradisional yang akan dimainkan pada pojok ekspresi oleh taruna-taruni SMK Negeri 1 Lembar, yaitu Yang pertama adalah egrang batok kelapa, yang kedua permainan benteng, yang ketiga permainan belamperan. Permainan belamperan biasanya dimainkan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen oleh masyarakat Lombok. Bagaimana keseruan ketiga permainan tradisional tersebut? Mari kita saksikan bersama. Selain permainan engrang dari bambu, di tanah air juga ada dikenal permainan tradisional engrang batok yang saat ini ditekuni oleh para taruna-taruni SMK Negeri 1 Lembar Lombok Barat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, permainan engrang batok kelapa sesuai namanya batok kelapa, maka engrang batok adalah permainan engrang yang menggunakan tempurung atau batok kelapa. Dan sebagai pijakan, batok dilubangi kemudian diberi tali pengait untuk mengangkat kaki yang dipijakkan. Dalam bermain engrang batok, kita akan berjalan menggunakan tempurung tersebut untuk digunakan sebagai pijakan. Selain itu, harus menggunakan kedua tangan untuk memegang masing-masing tali pengait untuk menjaga keseimbangan pada saat berjalan atau berlari. Biasanya, permainan engrang batok dijadikan ajang lomba atau kompetisi berupa balapan untuk memeriahkan berbagai perayaan, dan pemenangnya adalah yang sampai terlebih dulu di garis finish sembari berjalan atau berlari dengan tempurung kelapa di telapak kaki. Selain mudah dibuat, menyenangkan dan memacu adrenalin, ternyata permainan engrang batok juga memberikan banyak manfaat, seperti dapat meningkatkan keseimbangan fisik, khususnya pada anak di usia 4 hingga 6 tahun, dan dapat meningkatkan kecerdasan kinestetik. Dengan memainkan permainan engrang batok akan turut melatih koordinasi tubuh dan tentunya dengan menggerakkan badan sehingga tubuh pun akan jadi lebih sehat. Di sisi lain, dengan dimainkannya engrang batok oleh para taruna-taruni SMKN 1 Lembar sudah berkontribusi untuk mengingatkan dan memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya para pelajar dan generasi muda, tentang permainan ini dan juga bisa mengajak orang lain untuk ikut main. Sehingga semakin banyak yang ikut bermain, permainan tradisional ini akan menjadi lebih seru. Selain permainan atau tradisi presean, masyarakat Lombok, khususnya Lombok Timur, juga memiliki permainan tradisional yang unik, yaitu belamperan. Sesuai namanya, belamperan dalam bahasa Indonesianya adalah bertabrakan atau adu fisik. Namun, sebelum permainan kedua kubu bermain untuk beradu, diawali terlebih dahulu dengan tarian pembuka, seperti yang dilakukan oleh para pelajar atau taruna SMK Negeri 1 Lembar, Lombok Barat. Seperti halnya presean, dalam permainan ini juga ada namanya pekembar yang membawa para pemain atau pepadu yang akan bertarung untuk belamperan. Berbeda dengan presean yang mengandalkan fisik dan ketangkasan, pada permainan belamperan, para pemain dituntut memiliki fisik yang kuat dan teknik dalam menjatuhkan lawannya. Selain itu, pada permainan ini dilakukan oleh 2 orang pemain,
satu sebagai joki atau yang dipanggul, dan satu orang lagi sebagai kuda atau tunggangan. Dan tentunya, para pemain yang akan bertarung ini sudah ditentukan oleh para pekembar. Setelah menemukan pepadu-pepadu tangguh, barulah permainan ini dimulai sambil diiringi dengan alunan gending-gending sasak. Dalam belamperan, tidak sekedar adu fisik dan teknik, serta saling menunjukkan keperkasaan seorang laki-laki. Akan tetapi, semua peserta saling menjunjung tinggi persaudaraan antar pemuda. Sementara, pada permainan tradisional belamperan, kubu yang dinyatakan kalah adalah yang jatuh setelah ditabrak atau dilamper oleh pemain lawannya. Dulunya, permainan yang mengandalkan adu fisik oleh masyarakat Lombok Timur ini biasanya dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setelah selesai panen dan sebagai ajang silaturahmi serta hiburan bagi masyarakat, khususnya para pemuda. Dari sisi lain, dalam permainan belamperan tidak mengenal istilah saling dendam dan saling membenci pasca pertandingan. Namun sebaliknya, terbangun hubungan persaudaraan yang cukup harmonis antar sesama. Satu lagi permainan tradisional yang dimainkan dalam pojok ekspresi SMKN 1 Lembar, yaitu permainan benteng. Seperti diketahui, permainan benteng adalah salah satu permainan tradisional masyarakat Sasak Lombok untuk mengadu kekuatan fisik dan berlatih kesiagaan dalam mempertahankan benteng. Untuk bahan yang bisa digunakan menjadi bentengnya, biasanya apa saja? Seperti batu, kayu, plastik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada umumnya, bahan yang biasa digunakan adalah batu. Satu batu dijadikan sebagai benteng dan satu batu lagi jadi penjara yang diletakkan di sebelah kanan benteng, agar jika ada tahanan bisa dijaga oleh para pemain. Sementara, ada dua cara permainan benteng. Ada yang dilakukan banyak orang atau berkelompok, dan ada secara sendiri-sendiri. Dan permainan yang satu ini juga tidak memiliki batasan usia atau jenis kelamin. Siapapun bisa memainkannya, asalkan pemain mampu memainkan permainan. Namun kali ini, permainan benteng yang dilakukan oleh para taruna SMKN 1 Lembar yaitu dengan cara berkelompok, yang dibagi dalam 2 kelompok atau tim, dengan jumlah pemain 6 hingga 7 orang pemain setiap tim. Permainan benteng merupakan permainan tradisional masyarakat di Lombok. Namun, saat ini permainan tradisional tersebut juga ditemukan di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri. Permainan benteng ini memerlukan kedisiplinan dalam menjaga benteng dan kekuatan fisik, khususnya lari, agar tidak bisa dikejar oleh kubu musuh. Pemain dari 2 kubu saling menyentuh pemain lawan untuk menjadikan atau menahan lawannya, sehingga dibutuhkan kecepatan, kelincahan, dan pengamatan ruang yang lebar, serta strategi mematikan dari masing-masing pemain, agar tidak mudah tertangkap dan berhasil menyentuh benteng lawan. Dalam permainan benteng, tim dinyatakan kalah jika kubu lawan bisa mengambil alih benteng dengan cara menduduki atau menyentuh benteng yang dijaga oleh kubu lawan.
tradisional yang dimainkan oleh taruna-taruni SMK Negeri 1 Lembar. Sampai jumpa lagi pada pojok ekspresi berikutnya. Matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe mana?